Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith fa'aghithna wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin abada wa aslih lana sya'nana kullah. Alhamdulillahi rabbil alamin bari'il khalaiqi ajma'in wassalatu wassalamu ala ashrafi wa afdali anbiya'ihi wa rusulih habibihi wa najibihi wa safiyyihi wa khiratihi ala khalqih al-mahmudil ahmad al-abdil muayyad al-mustafa al-amjad abil qasimil mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa ashabihi al-muntajabin sayyama baqiyatillahi fil aradin ajjalallahu ta'ala farajahu syarif waj'alna wa jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min atba'ihi wa junudih amma ba'd. Ikhwani wa akhwatil a'izza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang tafsir Al-Quran. Kita akan menafsirkan secara sederhana surat-surat pendek di dalam Al-Quran, utamanya surat-surat yang berkaitan dengan sholat fardu atau surat-surat yang sering kita baca di sholat wajib kita, dalam rangka kita lebih mampu memaknai kandungan dan maknanya. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan berbicara secara ringkas dan sederhana tafsir dari surat Al-Fatihah. Namun sebelum masuk di dalam tafsir, kita akan berbicara tentang sebuah muqaddimah, di mana muqaddimah ini perlu untuk diungkap di awal agar kita mempunyai pemahaman yang benar tentang tafsir. Perlu diketahui bahwa Islam itu dapat dibagi menjadi dua bagian. Ada Islam asil dan ada Islam tafsir. Islam yang betul-betul murni ilahi dengan keterangan dan penjelasan wakil resmi Tuhan, dan Islam yang berusaha untuk coba dijelaskan oleh para ulama yang secara resmi bukan merupakan perwakilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ada perbedaan antara Islam asil dan Islam tafsir. Kalau Islam asil, keterangan-keterangannya pasti, penjelasannya adalah kebenaran murni. Sementara Islam tafsir atau Islam interpretasi yang dilakukan oleh para ulama, tidak pandang bulu apakah madhab mereka, ulama dari semua madhab Islam, maka status penjelasan mereka adalah sekedar interpretasi sejauh kemampuan mereka memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu saya pun ketika mencoba untuk berbicara tentang tafsir, tentu tafsir ini tidak akan pernah menggambarkan hakikat daripada makna ayat-ayat Al-Quran. Hanya orang-orang tertentu dalam keyakinan pengikut Ahlul Bait yang mampu menjelaskan ayat-ayat Allah sesuai dengan maksud Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan kita jelaskan lebih jauh siapa saja mereka itu. Sementara para ulama, bahkan para ulama yang menjadi pengikut Ahlul Bait sekalipun, itu apa yang mereka lakukan dalam bentuk tafsir itu masuk dalam Islam tafsir atau Islam interpretasi yang tidak pasti kebenarannya. Mereka berusaha
dengan berbagai macam cara, dengan mengumpulkan berbagai macam riwayat dari Ar-Rasul dan Ahlul Bait alaihimussalam untuk mampu memberikan penjelasan tentang ayat-ayat Allah. Namun bagaimanapun juga mereka tidak akan pernah sampai pada makna yang sebenarnya Al-Quran. Jadi sebagai mukaddimah awal, kita perlu paham bahwa tafsir yang kita lakukan hanyalah upaya untuk kita memahami apa kira-kira maksud daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukti bahwa keterangan para ulama itu tidak sama dengan keterangan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, atau keterangan keluarga suci Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, adalah bahwa para ulama dalam menafsirkan ayat mereka berbeda pendapat. Perbedaan pendapat mereka ini menunjukkan bahwa mereka tidak paham persis apa sebenarnya maksud Allah. Dan para ulama pun jujur, baik dari kalangan ulama pengikut Ahlul Bait maupun ulama dari saudara-saudara kita Ahlus Sunnah, mereka jujur dalam akhir setiap penafsiran mereka. Mereka selalu berkata, wallahu a'lamu bis-shawab. Ini upaya kita untuk menjelaskan ayat-ayat Allah, namun hanya Allah yang mengetahui kebenaran. Namun Ar-Rasul adalah sosok yang mendapat mandat langsung dari Allah untuk menjelaskan Al-Quran. Karena itu Allah berkata di Al-Quran, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim. Dan kami turunkan untukmu wahai Muhammad adz-dzikra, Al-Quran, maksudnya agar engkau jelaskan kepada umat manusia apa yang turun untuk mereka. Karena Ar-Rasul mendapat mandat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Ar-Rasul oleh Allah diberi sedemikian rupa ilmu sehingga ilmu beliau mampu menjelaskan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu kita ketahui agar kita tidak pernah kaget seandainya di antara para ulama ada perbedaan pendapat dalam hal tafsir. Poin kedua adalah bahwa sebenarnya dalam pandangan pengikut Ahlul Bait, Islam itu bersandar pada 4 pilar. 4 pilar yang seluruhnya kesucian. Pilar yang pertama yaitu Allah yang Maha Suci. Pilar yang kedua adalah Kitabullah yang juga suci. Pilar ketiga yaitu Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi yang juga suci. Dan karena Islam ini harus berlanjut sampai akhir zaman, maka harus ada yang mengawal kemurnian dan kesucian Islam. Dan karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mensucikan Ahlul Bait di Al-Quran. Innama yuridullah liyudhiba ankumur rissa ahlal bait wa yutahhirakum tadhira. Jadi Ahlul Bait dalam ayat ini mereka adalah al-mutahharun. Ayat lain di Al-Quran mengatakan la yamassuhu illal mutahharun. Tidak mungkin menjelaskan Al-Quran sebagaimana mestinya kecuali orang-orang yang Allah sucikan. Itu yang dimaksud dengan 4 pilar suci Islam, sekali lagi dalam pandangan pengikut Ahlul Bait. Ada sebuah keterangan menarik dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam tentang Al-Quran. Di sebuah kitab yang kita kenal dengan Nahjul Balaghah, yang berisi kumpulan khutbah, surat dan kalimat-kalimat pendek dari Maulal Muttaqin Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Dalam kitab itu dinukil sebuah pernyataan dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam ketika berbicara tentang Al-Quran, di mana beliau berkata, wallah subhanahu yaqul ma farratna fil kitabi min syai'. Di Al-Quran ini semuanya ada, tidak ada yang luput dari penjelasan Al-Quran. Tentu seseorang untuk memahami bahwa semua hal telah dijelaskan di Al-Quran butuh pemahaman yang sangat luas tentang Al-Quran.
Kalau ulama biasa yang ilmunya terbatas, tentu dia tidak akan mampu memahami segala sesuatu. Sehingga dia bisa menjelaskan ma farratna fil kitabi min syai', bahwa kami tidak ada yang kami luputkan dari ayat-ayat Allah. Ini mengharuskan seseorang untuk mempunyai ilmu yang meliputi segala sesuatu untuk mampu menjelaskan ma farratna fil kitabi min syai'. Dalam keterangan lain, wa fihi tibyanun likulli syai'. Di Al-Quran itu ada keterangan untuk segala sesuatu. Tentu yang hendak menafsirkan Al-Quran, yang mampu menjelaskan segala sesuatu ini juga seseorang yang harus ilmunya melebihi ulama-ulama biasa yang kadang berselisih dalam beberapa hal. Kemudian Al-Quran itu adalah sebuah kitab yang yusaddiqu ba'duhu ba'dan. Al-Quran, sebagian ayat-ayatnya pasti membenarkan ayat-ayat yang lain. Tidak mungkin ada ayat yang berlawanan. Tidak mungkin ada ayat yang satu ayat ini mengatakan seperti ini, kemudian yang lain berbeda makna. Tidak mungkin. Allah menegaskan di Al-Quran, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Al-Quran ini kalau seandainya bukan dari sisi Allah, pasti banyak perselisihannya, pasti banyak perbedaannya. Artinya Al-Quran adalah satu makna, satu arti, satu kebenaran. Dari ayat ini saja, ketika kita melihat para ulama tafsir kemudian berbeda pendapat ketika menafsirkan Al-Quran, berarti tidak mungkin semuanya adalah tafsiran Al-Quran atau tafsir yang benar tentang Al-Quran. Karena kalau semuanya benar, berarti ini memastikan bahwa di Al-Quran ada perbedaan, di Al-Quran ada pertentangan. Padahal Allah tegas-tegas mengatakan walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya bukan dari sisi Allah, maka akan ada banyak perbedaan dan pertentangan. Imam Ali lebih jauh berkata, wa innal Qur'ana zahiruhu aniq. Al-Quran ini zahirnya, kalimat-kalimatnya, lafaz-lafaznya, susunan katanya luar biasa indah. Keindahan yang membuat ahli-ahli sastra berdecak kagum. Itu zahirnya Al-Quran. Kalimat-kalimatnya, lafadznya, rangkaian kalimatnya, keindahan susunan bahasanya, zahiruhu anik. Tapi kemudian yang Ali berkata, wa batinuhu amik. Tapi kandungan Al-Quran, dalam Al-Quran itu sangat dalam. Sehingga beliau menjelaskan lebih jauh, la tafna ajaibuh. Keajaiban-keajaibannya tidak pernah sirna. Wala tanqadi gharaibuh. Keluar biasaannya juga tidak pernah berakhir. Wala tukshafu dzulumat illa bih. Dan tidak ada kegelapan, tidak ada hal yang tidak diketahui kecuali bisa dibuka, dikuak dan difahami dengan Al-Quran. Tentu yang mampu menjadikan Al-Quran seperti ini adalah orang-orang tertentu, orang-orang yang seperti Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Allah berkata tentang beliau, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim, atau orang-orang yang Allah sucikan. Karena ayat tentang penyucian Ahlul Bait itu bukan bersuci tapi disucikan. Innama yuridullah liyudhiba ankumur risa ahlal bait wa yutahhirakum tadhira. Dan isim maf'ul dari yutahhirakum adalah al-mutahharun. La yamassu illa al-mutahharun. Artinya yang mampu menjelaskan Al-Quran harus pribadi-pribadi yang suci, pribadi-pribadi yang tidak mungkin keliru, tidak mungkin silap dalam menjelaskan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara selain Ar-Rasul dan selain manusia-manusia suci, tentu mereka bisa memahami Al-Quran, tapi tidak ada jaminan bahwa yang mereka pahami adalah pasti kebenaran. Karena itu terjadi perbedaan di antara mereka. Nah, saya pun dalam kesempatan ini ketika berbicara tentang tafsir, tentu saya tidak mendakwah bahwa apa yang saya pahami lewat berbagai macam catatan dan nukilan tafsiran para ulama akan berstatus sebagai kebenaran yang hakiki, tidak. Tapi ini adalah sebuah upaya untuk kita mampu memahami
ayat-ayat Allah. Mungkin ada baiknya saya buat sebuah ilustrasi. Tentu muqaddimah ini perlu supaya ketika kita berbicara tentang tafsir tidak sampai disalahfahami. Dan ketika terjadi perbedaan pendapat juga kita tidak gusar, karena lumrah manusia yang ilmunya terbatas, manusia-manusia biasa yang ilmunya terbatas, tentu jangan harap mereka mampu menjelaskan sesuatu yang tak terbatas. Harus orang-orang tertentu yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi yang mampu menjelaskan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ilustrasi itu seperti inilah. Kalau kita melihat laut, laut itu ada permukaannya. Permukaan laut itu laut. Kalau kita berbicara tentang kedalaman 10 meter pertama, kedalaman 10 meter pertama itu juga laut. Kedalaman 10 meter kedua boleh jadi makhluk-makhluknya berbeda dengan kedalaman 10 meter pertama. Itu juga laut. Nanti kalau kita berbicara kedalaman 1000 meter, itu laut juga. Tapi isinya, suasananya, makhluk-makhluk yang hidup di kedalaman 1000 meter tidak sama dengan makhluk-makhluk yang hidup di kedalaman 10 atau 20 meter. Tapi semuanya laut. Nah, Al-Quran seperti itu. Al-Quran berlapis-lapis. Hanya saja kalau laut kemudian pasti ada dasarnya. Namun Al-Quran tidak berdasar. La tafna ajaibuh wala tanqadi gharaibuh, kata Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Mudah-mudahan muqaddimah ini memberikan kita penyikapan yang benar tentang tafsir Al-Quran.